Ini pada pertemuan awal ini yang akan kita diskusikan itu adalah materi bahasan ya. Jadi perlu diketahui materi bahasan ini supaya kita tahu arah arah diskusi kita mengenai teknik analisis biaya ini. Ya. Terus pada bagian akhir ya, dari materi bahasan ini ditunjukkan atau diperagakan, didiskusikan mengenai dasar-dasar penilaian. Ya. Jadi materi bahasan ini saya ambil dari rencana pembelajaran semester ya atau RPS. Ya. Jadi pertemuan kita yang pertama itu apa? Kedua, ketiga sampai pertemuan ke-16. Ya. Jadi semua itu sudah disesuaikan dengan RPS. Ya. Mudah-mudahan RPS ini adalah sudah standar ya, sehingga yang disampaikan atau yang dirancang itu sudah sesuai dengan RPS, di mana RPS itu dasarnya adalah buku pedoman. Ya. Materi bahasan teknik analisis biaya ya, yang kita akan akan kita diskusikan pertama adalah materi bahasan teknik analisis biaya. Ini adalah yang pertama ya saat ini ya. Kemudian yang kedua adalah pengantar analisis teknik biaya. Ya. Ini nanti mungkin akan di video tersendiri ya. Tapi mari kita bahas dulu mengenai materi bahasan 16 pertemuan untuk mata kuliah teknik analisis biaya. Dalam pertemuan selanjutnya, ya, kita berdiskusi mengenai kesetaraan. Ya. Apa itu kesetaraan? Ya, karena kadang-kadang kalau kita mendapatkan suatu sistem, suatu rumus atau suatu acuan, ya, kita tidak tahu kenapa pada rumus seperti ini. Ya. Nah, dasar dari teknik analisis biaya ini adalah kesetaraan. Ya. Kesetaraan nilai uang terhadap waktu. Ya. Jadi saya harus berhati-hati di sini ya, karena kalau salah mengartikan itu bisa diartikan lain. Ya. Jadi artinya begini, ya, uang itu mempunyai nilai, ya. Tapi kalau uang itu ya berjalan sesuai dengan waktu, ya tentunya ada prosesnya. Ya, misalnya uang itu ditanamkan atau diinvestasikan di suatu apakah itu proyek atau perusahaan dan sebagainya, maka uang tersebut nilainya dapat bertambah. Ya, itu aturan dasarnya. Ya. Tetapi aturan itu harus sesuai dengan aturan umum. Ya. Jadi kalau tidak sesuai dengan aturan umum itu nanti menjadi masalah, gitu ya. Jadi masalah karena apa? Ya. Ya, nantinya kita seenaknya karena ada orang yang membutuhkan uang, jadi kita tentukan kita mengatakan pada orang yang mendapatkan uang atau meminjam uang tersebut bahwa uang ini harus dikembalikan dalam jangka waktu sekian bulan atau sekian tahun, ya jumlahnya besarnya adalah sekian misalnya. Nah itu nggak boleh. Ya. Jadi artinya di Indonesia ini ada suatu otoritas ya, yang mengatur semuanya. Ya. Jadi tidak boleh seenaknya. Ya. Ada aturannya. Jadi kalau melanggar aturan tersebut, ya, kalau ada aturan yang menyimpang, ya itu dianggap pelanggaran. Ya, saya nggak tahu itu ya, apakah pidana, ya, perdata, nggak tahu. Pokoknya kalau ada penyimpangan dianggap ada kesalahan, bisa dituntut, ya, karena dianggap memeras. Ya. Nah, oke, itu. Selanjutnya, kita kenal apa yang disebut simple interest rate. Ini asli, bahasa aslinya ya bahasa Inggris saya pakai. Ya, tapi di sini sebenarnya adalah
terjemahan bahasa Indonesia itu adalah bunga tunggal. Apa itu bunga tunggal? Nah, ini akan kita diskusikan nanti pada pertemuan ketiga. Ya. Kemudian ada jenis pembayaran dan atau pelunasan. Oh, pembayaran kok sama dengan pelunasan? Nah, kita lihat di sini adalah bahwa di dalam sistem teknik analisis biaya, ya, itu ada suatu sistem, ya, di mana pembayaran dan pelunasan itu adalah sistem menghitungnya itu sama. Ya. Nah, mungkin sekarang ini ya, kalau di sistem perbankan mungkin agak lain, ya bukan lain ya, karena ada suatu aturan kalau Anda meminjam, ya, ada suatu aturan simple interest-nya sekian, meminjam ya. Ya, kalau Anda meletakkan atau menaruh uang itu di bank, ya, itu simple interest-nya juga lain. Ya, kalau dihitung simple interest, ya, itu yang dimaksud dengan pembayaran dan pelunasan. Ya. Jadi pembayaran atau pelunasan. Ya, jadi misalkan kita meminjam sekian, ya, jangka waktu tahun sekian, kita harus mengembalikan dengan dasar tertentu, ya, yang disebut dengan interest atau bunga. Ya, simple interest itu adalah suatu bunga yang dihitung secara sederhana. Ya, dianggap bahwa setiap bulan atau kalau dasarnya tahunan, ya, setiap tahun itu bunganya adalah tetap. Ya, menghitungnya kalau ya 8 tahun ya 8 kali modal yang kita pinjam, ya, seperti itu. Ya. Nah, inilah dasar pertama kita mempelajari teknik analisis biaya. Ya. Dan nanti selanjutnya akan berkembang, ya, dengan bermacam-macam cara sesuai dengan perjanjian, sesuai dengan kondisi yang berlaku pada saat itu. Ya. Nah, setelah 4 pertemuan itu, ya, ada quiz 1. Ya, mungkin Anda bertanya, loh, ada mata kuliah kok ada quiznya ya? Nah, nanti akan saya jelaskan di JPL dan JPMK-nya. Ya, itu pada bagian akhir, di mana kalau kita selama 16 kali pertemuan itu ada 2 quiz, 1 ujian tengah semester dan 1 ujian akhir semester. Ya. Jadi materi itu hanya ada 4 kali pertemuan, ada 12 kali pertemuan ya. Ya, karena 4 pertemuan dari 16 itu sudah dimasukkan di plot untuk quiz 1, quiz 2, ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Nah, sekarang kita di dalam menghitung teknik analisis biaya, ya, itu mempunyai simbol-simbol. Kenapa mempunyai simbol-simbol? Karena kalau kita lihat rumus-rumus itu banyak ya pakai simbol, di mana simbol-simbol itu menyederhanakan. Nah, misalnya ada persamaan, ya, persamaan itu menjadi sederhana, jadi tidak panjang, ya, dengan memakai simbol-simbol. Ya, misalnya pakai F gitu ya, F itu future, ya, jadi nilai nilai nantinya, ya, nilai akan datang ya. Setelah uang itu berjalan atau dipinjam berapa tahun, berapa nilainya. Ya. Kemudian yang satu ada P, ya, itu present. Itu ada uang kita pada saat sebelum, ya, dia dikembangkan atau dipinjamkan. Ya. Jadi ini penting ya, ya, istilah, ya, kemudian simbol dalam teknik analisis biaya, sehingga nanti di dalam diskusi mengenai analisis teknik dan biaya itu kita bisa memakai istilah-istilah tersebut. Ya. Dan ini kalau memang bukan bidangnya, ya, itu mungkin agak sulit ya. Jadi misalnya ada yang mengatakan, ya yang ini maksudnya present word faktornya adalah sekian ini. Apa itu present word factor? Word ya. Jadi apa dalam hal ini worthy ya. Kemudian ada lagi ya masih banyak lagi ya. Kemudian ada istilah-istilah BEP dan sebagainya di luar itu, ya berarti break even point, ya. Kemudian ada BCR ya, atau benefit and cost ratio dan sebagainya, ya. Jadi tidak diperkatakan dengan panjang atau dengan secara panjang ya, misalnya
seperti suatu kalimat atau kata yang panjang, tetapi dalam bentuk simbol. Nah, itu yang akan kita pelajari, yang akan kita diskusikan. Ya, ini di sini diplot untuk satu kali pertemuan, tetapi mungkin itu bisa memakan 2 kali pertemuan. Tetapi yang penting sekarang adalah materinya ya disebutkan dulu. Tadi idealnya adalah ini ada materi ini didiskusikan pada pertemuan ke-5. Nah, ini yang saya katakan ya. Setelah kita diskusikan beberapa istilah-istilah, nah kita sekarang jelas di sini ada suatu diskusi ya, penjelasan misalnya ya. Ya, yang kita pelajari di sini, yang kita diskusikan adalah present word factor dan compound mode factor. Ya, compound mode factor bacanya gitu ya. Nah, itu biasanya disingkat PWF atau CAF. PWF atau CAF, dan itu ada rumusnya. Ya, jadi kalau sudah disingkat, misalkan PWF itu harus tahu itu ya. Jadi ada faktor ya untuk nilai uang tersebut mendatang. Ya, itu istilah-istilah yang dipakai ini umum dipakai ya, masih pakai bahasa aslinya, pakai PWF ya, CAF. Ya, ada bermacam-macam. Ada yang untuk untuk yang mendatang ya. Tadi itu yang kita telah didiskusikan pada pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang diuraikan atau satu persatu ya. Nah, yang pertama didiskusikan adalah mengenai present word factor dan compound amount factor. Ya. Kedua faktor ini ya, jadi present word factor dan compound amount factor ini itu berlaku untuk banyak ya. Maksudnya tadinya kita ada simple interest ya. Kemudian nanti pasti kita akan diskusikan mengenai compound interest, gitu ya. Kemudian ada lagi CAF untuk untuk pembayaran yang berbeda, ya. Jadi berbeda maksudnya, misalnya kita membayarnya tetap, ya, ada A ya, itu annually, ya. Kemudian ada yang berbeda yang disebut dengan gradient. Nah, ya, tetapi saya tidak menjelaskan langsung. Nanti pada diskusi ini akan disampaikan, akan didiskusikan gitu maksudnya ya. Nah, sekarang ini penting ya. Interest rate table. Ya, ini adalah Anda bisa mencari, ya, artinya bisa browsing ya, dan mungkin juga ada download mengenai tabel interest rate ya, atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan tabel bunga. Ya. Nah, tabel ini penting. Kenapa penting? Untuk mempercepat perhitungan kita. Ya. Nah, misalnya kita lihat, kalau kita sudah tahu apa yang disebut dengan PWF, ya, kita akan tahu, kita akan sangat dibantu oleh tabel ini, karena dia langsung mengatakan untuk berapa tahun ya, kemudian untuk berapa tahun, dan untuk interest rate sekian persen, PWF-nya itu sekian. Itu sudah terlihat di tabelnya. Ya. Kalau enggak, ya enggak masalah juga sih, tetapi itu memakan waktu. Karena apa? PWF ya, maupun yang CAF itu ada rumusnya. Ya memang di dalam rumusnya itu nanti terselesaikan sama hasilnya dengan yang ada di tabel. Ya, itu hanya bayangan aja ya. Apa sih tabel mengenai tabel bunga ini? Ya. Nah, tapi kalau terpaksa Anda tidak masalah ya, tidak masalah dipakai tabel bunga. Ya, kalau hanya menyelesaikan satu atau dua masalah ya hitung langsung aja gitu ya. Tapi kalau enggak, kita memakai tabel bunga, itu sebabnya kita harus mengenal simbol-simbol ya, dan istilah yang dipakai di dalam teknik analisis biaya. Ya, karena simbol-simbol itu akan kita ketemukan di tabel bunga atau interest rate table. Ya. Masuklah kita pada ujian tengah semester. Ya, ini adalah pertemuan ke-8.
Jadi setelah kuliah 7 kali dan termasuk kuis, masuklah kita pada ujian tengah semester. Ujian tengah semester itu sebetulnya ya memang itu materi pertemuan kita mulai dari pertemuan pertama sampai ke 7 ya. Tetapi ada itunya ya, ada uh, sistem pembuatan soalnya ya, yang harus disesuaikan dengan CPMK. Ya, CPMK itu capaian pembelajaran mata kuliah. Ya. Nanti akan kita diskusikan pada bagian akhir dari diskusi kita ini. Selanjutnya, ya, penyelesaian dengan compound amount factor dan present worth factor. Ya, compound amount factor dan present worth factor itu ya sebenarnya ya nanti kita lihat dalam rumusnya kita sudah tahu oh maksudnya seperti ini ya. Ya tetapi nah, kita lihat di sini ya, kok tadinya saya katakan yang simple interest dan compound interest itu memakai rumus langsung, tetapi di sini dengan ada penyelesaian compound amount factor dan present worth factor ini ya, itu menjadi semakin sederhana. Ya. Itu sebabnya pada pertemuan sebelumnya kita diperkenalkan dengan apa yang disebut dengan interest rate table, ya, tabel bunga. Dari seragam, wah ini ya, dari seragam kita lihat di sini ada P per A. Ini adalah salah satu lambang-lambang ya, P per A per P, A per F, F per A. Ini akan kita diskusikan ya, mana yang present worth factor ya, mana yang apa compound amount factor ya, ya present worth factor itu ada saya katakan ada rumusnya, ada lambangnya ya. Kemudian ada dua ya sementara yang kita kenal ya, present worth factor dan compound amount factor. Itu akan kita pelajari di sini, akan kita diskusikan pada pertemuan ini. Tetapi ya mungkin dalam satu pertemuan tidak cukup ya, mungkin akan dilanjutkan pada pertemuan yang mendatang. Tetapi yang penting adalah bahwa ini sudah tercantum di dalam RPS-nya ya, dan harus dilaksanakan ya. Mungkin agak geser-geser sedikit waktunya, tetapi materi-materi ini harus diberikan. Ya. Selanjutnya formula gradien. Nah ini, ya, kadang-kadang kalau saya tidak tahu ya, kan kita mengkredit rumah, kadang-kadang kita tahunya adalah ya setelah membayar uang muka atau down payment atau DP, ya, langsung kita cuma tahu bahwa setiap bulan kita membayar suatu besaran yang sama setiap tahunnya selama beberapa tahun. Ya, jadi pengembaliannya atau istilah mencicilnya, ya, menyicilnya, gitu, itu adalah besaran sama setiap tahunnya. Itu tadi disebut dengan A ya, jadi annually. Ya, itu saya sebutkan aja, tapi mungkin Anda berpikir apa itu kok saya tidak kenal, gitu ya. Nanti pada waktu diskusi akan diperkenalkan. Nah, formula gradien ini berbeda dengan A. Kalau setiap tahun kita bayar atau mengembalikan, ya, atau kalau kita pinjamkan uang, kita menerima, ya, itu sama besarnya. Ya. Kemudian ada yang bertanya, kok sama besarnya Pak? Ya itu sudah ada perhitungannya. Jadi sudah dihitung. Ya. Artinya ada caranya menghitung sehingga mungkin Anda akan berpikir, oh, nilai uang kan berubah terus gitu ya. Apalagi kalau nilai uang itu dibandingkan seperti yang kita lihat kadang-kadang di surat kabar, $1 berapa rupiah dan sebagainya. Nah itu ada perhitungan lain. Ya. Tapi sekarang ini dianggap bahwa ini adalah nilai terhadap rupiah sendiri atau terhadap dolar sendiri, ya, terhadap mata uang itu sendiri. Ya. Meskipun tidak bisa dilakukan seperti itu. Ya. Apalagi kalau jangka waktunya panjang. Begitu jangka waktunya panjang, nilai rupiah mungkin bisa merosot, bisa naik. Ya. Tergantung pada, ya itu tadi, pasar, ya, atau kita lihat di bursa gitu ya. Nah,
Ya kita tidak mempelajari itu, tetapi ini aturan ini adalah untuk menentukan berapa yang harus kita kembalikan, berapa yang harus kita terima setelah jangka waktu tertentu. Nah, biasanya antisipasinya dilakukan adalah kesepakatan interest rate, ya, kesepakatan bunga pinjaman. Ya. Tadi mungkin ya itu nggak boleh terlalu besar ya, istilahnya mencekik gitu. Nah, itu di luar aturan. Ya. Tadi biasanya kalau kita apa, membeli rumah gitu ya, kemudian kita harus membayar kembali itu dihitung ya, karena sekian tahun ya, kita ambil interest rate-nya sekian persen misalnya. Ya. Nanti kalau kita itu kita diskusikan. Nah, formula gradien ini tidak sama besarnya, ya, tetapi mempunyai suatu seperti penambahan besaran yang sama. Ya. Nanti kita lihat pada waktu diskusinya. Ya. Nah, ini adalah minggu untuk quiz 2. Ya, jadi tadi kita sudah kita sudah melaksanakan ujian tengah semester, maka setelah ada 4 pertemuan ya, daripada pertemuan keempat pada kelanjutan setelah ujian tengah semester, masuklah kita ke quiz 2. Ya, ini harus dilakukan karena sesuai dengan RPS-nya ya. Nah, materi quiz 2 ini memang ya, yang diberikan itu kan baru 3/4-nya ya. Nah, itu soal-soal itu ya nanti kalau kita lihat di tujuan kelulusan ya, tujuan pencapaian pembelajaran mata kuliah itu kita akan lihat ya. Ya, tetapi materinya kita akan lihat apa yang akan diberikan pada quiz 2 ya. Dan apa juga yang akan diberikan pada ujian akhir semester. Ya, kita lihat dari CPMK-nya. Arti manfaat dan arti biaya. Wah, ini manfaat itu, ya ini disebut benefit and cost. Ya, arti ya benefit itu sebenarnya ya manfaat ya keuntungan gitu ya. Apa sih yang disebut keuntungan itu? Ya karena kita belajar, kita berdiskusi mengenai teknik analisis biaya, ya, makanya kita harus tahu bagaimana menghitung manfaat dan bagaimana menghitung biaya. Ya, kebanyakan ya, benefit and cost itu, ya, kalau untuk suatu proyek yang wajar, seharusnya lebih benefitnya, keuntungannya harus lebih besar ya. Ya. Bisa juga benefit and cost itu sama ya, sehingga nantinya ya keuntungan kita dengan biaya yang kita keluarkan itu sama ya. Wah, kalau dihitung seperti ini dengan teknik analisis biaya, buat apa kita melakukan seperti itu ya? Nah, ini berlaku untuk proyek-proyek tertentu ya. Misalnya dengan adanya pembangunan ya, ternyata akan misalnya di daerah pembangunan di suatu daerah tertentu ya, maka ada benefit lain ya, bukan benefit kalau benefit and cost ini adalah perhitungan misalnya pemerintah yang membangun area untuk misalnya untuk penduduknya ya, maka benefit selanjutnya adalah keuntungan yang didapatkan oleh penduduk sekitar. Misalnya ya, dengan adanya suatu daerah wisata gitu ya, mungkin perhitungan benefit and cost-nya itu biaya pembangunan sebesar sekian, tetapi setelah dimanfaatkan ya ternyata besarnya sama benefit and cost-nya, sehingga seperti tidak punya untung. Ya, umumnya itu ada proyek-proyek pemerintah. Ya. Nah, tapi keuntungan apa lainnya? Kalau itu kita masukkan, keuntungan misalnya penduduk sekitar, ya, mereka bisa berjualan,
atau mungkin bisa menyediakan lahan parkir atau bermacam-macam ya. Nah, itu benefitnya ya, keuntungannya ada pada ya istilahnya berpihak pada rakyat ya atau penduduk sekitarnya. Terus kemudian benefit and cost apa? Harus besar, lebih besar dari satu. Mungkin bisa lebih kecil dari satu. Wah, kan rugi. Ya, cost-nya lebih besar. Ya, ya, pada waktu pembangunan, ya, kemudian dengan benefitnya, ya, itu ada benefit lain yang mungkin tidak terlihat hitungannya. Ya, misalnya tentang pengendalian banjir. Itu sebabnya itu akan dihitung. Menghitungnya pun kadang-kadang perkiraan ya. Karena benefit and cost itu kalau dihitung dalam suatu jangka waktu tertentu, ya mungkin masih rugi. Ya. Tapi setelah jangka waktu lebih panjang lagi misalnya, gitu ya, itu misalnya menguntungkan untuk irigasi, ya. Kemudian menguntungkan untuk pengendalian banjir. Ya. Pengendalian banjir kok untung kenapa ya? Ya karena mungkin rakyat sekitar itu yang biasanya kena banjir kan rugi ya. Apakah itu sawahnya atau itu propertinya atau rumahnya dan sebagainya. Nah, sehingga benefit and cost ratio itu pada suatu kondisi tertentu ya nanti itu akan sebenarnya kita diskusikan pada bagian yang terakhir ya. Pada kondisi tertentu benefit and cost itu kadang-kadang orang tidak untuk suatu proyek tertentu orang tidak mau itu rugi harus untung. Ya, harus dalam artian kalau misalnya kita menghitung benefit and cost untuk suatu usaha, ya, harus untung. Ya kalau enggak kita gimana? Ya kalau enggak ada untungnya, buat apa kita kerja gitu ya mungkin kan ya. Selanjutnya biaya tetap dan fixed cost. Ya, biaya variabel, biaya tetap atau fixed cost. Nah ini ada kurungnya kurang ya. Kemudian ada biaya variabel atau variable cost. Nah, ini akan kita diskusikan ya termasuk untuk menghitung benefit and cost gitu ya. Jadi fixed cost-nya itu masuk dalam cost-nya ya. Apa fixed cost yang akan didiskusikan. Kemudian variable cost atau biaya variabel itu apa aja. Ya. Kemudian kita masukkan sehingga kita bisa menghitung berapa benefit, berapa cost-nya. Dan jangan lupa ya bahwa benefit keuntungan itu akan dihitung dengan cara teknik analisis biaya. Ya. Apakah dengan simple interest, apakah dengan compound interest, ya, atau ya bermacam-macam kondisi situasinya. Ya. Itu akan kita diskusikan di pertemuan ini. Selanjutnya benefit and cost ratio. Ya, tadi kita sudah tahu gimana hitung benefit, ya, bagaimana menghitung cost. Nah, sekarang kita menghitung ya, benefit and cost ratio. Ya, BCR. Ya, benefit cost ratio, BCR. Itu ya bahasa Inggrisnya ya. Lanjut lagi ujian akhir semester. Nah, sebenarnya ya ini ada yang disebut dengan break even point. Ya, masih kurang satu ya. Break even point itu sebenarnya di sini. Ya, break even point itu adalah suatu ya. Jadi saya mungkin terbalik ini ya. Saya terbalik memasukkan ini ya. Oh ini capaian ya. Ada satu lagi materi yang saya masukkan adalah yang disebut dengan break even point. Ya, di titik di mana BC rasionya tepat sama dengan 1. Ya. Jadi dalam pertemuan ini akan didiskusikan mengenai break even point. Artinya apa? Kalau kita sudah punya break even point, berarti kita harus bekerja. Kalau kita mau untung, ya kita harus naikkan di atas titik break even point itu. Nah, itu nanti akan kita diskusikan pada pertemuan ke-15 harusnya ya. Nah, selanjutnya adalah ujian tengah semester. Ya, ujian tengah semester itu semua
materi yang mulai awal sampai akhir itu akan kita lihat ya, mana yang menjadi materi atau bahan untuk ujian akhir semester. Nah, mari kita lihat sekarang mengenai penilaiannya. Ya, bagaimana menilainya? Ya, tadinya cara saya adalah setelah 4 kali pertemuan kuis, gitu ya. Saya tidak tahu bobot dari dari soal tersebut ya, sehingga ya sudah pokoknya ada kuis. Ya. Kemudian ada ujian tengah semester. Ya. Selanjutnya ada kuis 2 dan ada ujian tengah semester. Nah ini bobot soalnya itu nggak tahu itu ya. Kadang-kadang kuis 1 lebih berat daripada daripada ujian tengah semester. Ya. Atau mungkin kuis 2-nya ya. Nah, itu ada cara menghitungnya. Ya. Nah, kita harus mengenal dulu apa yang disebut dengan capaian pembelajaran lulusan. Ya. Nah, ini ada saya nggak tahu apakah Anda diberi RPS-nya atau tidak, ya, tapi ini adalah RPS, ya, rencana pembelajaran lulusan. Ya. Ini biasanya ada berapa ya? Ada A, B, C, D, E, F mungkin ya sampai F. Ya. Nah, tapi disesuaikan ya. Kalau seperti analisis teknik dan biaya ini itu CPLA, CPLB, dan CPLD. Ya, capaian pembelajaran lulusan untuk A, ya tipe yang A nanti kita lihat apa isinya. Ya. Kemudian yang B dan yang D kalau nggak salah. Ya. Nah itu nantinya akan menjadi dasar dari CPMK. Ya, CPMK itu adalah capaian pembelajaran mata kuliah. Nah, itu ada aturan sendiri. Dan CPL ini hanya sebagai pegangan dasar dari CPMK. Nah, sekarang kita masuk CPLA, ya, capaian pembelajaran lulusan A. Itu isinya adalah jadi mahasiswa mampu mengaplikasikan ilmu matematika, sains, dan teknologi untuk masalah rekayasa sistem mekanika. Kalau dilihat itu seperti nggak ada hubungannya ya dengan teknik analisis biaya. Tapi itu adalah CPL-nya. Nah, jadi CPLA ini yang pertama ini adalah menjadi dasar nanti untuk CPMK-nya, ya, capaian pembelajaran mata kuliah. Nah, sekarang kita lihat untuk CPLB, capaian pembelajaran lulusan B. Ya, CPLB mampu merancang dan mengembangkan solusi dalam rekayasa sistem mekanika dengan memperhatikan lingkungan dan keberlanjutan. Ini adalah CPLB. Ya, jadi ada lingkungan dan keberlanjutan. Nah, selanjutnya adalah CPLD, capaian pembelajaran lulusan D atau CPLD mampu mengidentifikasi, merumuskan, menganalisis, dan memecahkan masalah rekayasa sistem mekanika. Ya, itu sebabnya mata kuliah ini disebut teknik analisis biaya. Ada tekniknya ya. Jadi dulu analisis teknik dan biaya, kemudian pernah ekonomi teknik, ya, tetapi sekarang yang dipakai adalah teknik analisis biaya. Nah, mari kita lihat CPMK. Nah, mungkin ada bingung ya, karena sering mendengar CPL, CPMK. Ya. Tapi ini semua Anda dapat baca ya, di RPS-nya. Ya. Dan kalau benar, ya itu harusnya sesuai dengan buku pedoman. Ya. Kita lihat CPMK kita yang pertama untuk teknik analisis biaya. Capaian pembelajaran mata kuliah 1. Ya. Mampu mengaplikasikan dasar-dasar teknik analisis biaya untuk menyelesaikan masalah tentang sistem integrasi interest tunggal, ya, sistem interest majemuk, dan sistem gradien. Ya, ini I-nya kurang 1 ya, analisis ini ya. Nah, tapi nggak apa-apa, maksudnya tahu ya. Masuklah kita ke CPMK 2. Ya, capaian pembelajaran mata kuliah 2. Ya, isinya apa? Mampu menyelesaikan masalah teknik analisis biaya
dan mampu melakukan penyelesaian tentang benefit and cost ratio. Ya, benefit and cost ratio, BCR, BCR, nah, itu BCR. Nah, dari sini kita melanjutkan dengan capaian pembelajaran mata kuliah 3 atau CPMK 3. Apa isinya? Ya, mampu menyelesaikan masalah optimasi teknik analisis biaya dengan menerapkan sistem titik impas atau BEP yang adalah singkatan dari break even point. Nah, kemudian masuklah kita ke penilaiannya. Tabel bobot tugas terhadap capaian CPMK. Sebenarnya bukan capaian, tapi capaian pembelajaran mata kuliah ya. Yang pertama adalah kuis. Ya, kuis 1 ini ya, harus sesuai dengan CPMK 1. Ya, ini bobotnya 5%. Dan CPMK 3. Bobotnya juga 5%. CPMK 1 dan CPMK 3. Jadi di sini kita melihat bahwa CPMK itu tidak menyatakan materi ya, materi ke 7, ke 8 dan sebagainya, tetapi ini adalah pernyataan dari capaian ya, capaian pembelajaran mata kuliah. Sehingga bobot dari kuis 1 ini adalah 10%. Nah, untuk kuis 2, sebenarnya UTS dulu ya, kuis 2 ya. Ujian tulis CPMK 2 yang dipakai. Artinya pernyataan di CPMK 2 itu dan CPMK 3 masing-masing 5%, sehingga bobotnya adalah 10%. Nah, untuk UTS, ujian tengah semester, ini ujian tulis juga, CPMK 1-nya itu 20% bobotnya. Nah, ini suatu tantangan buat tenaga pengajar untuk membuat soal yang bobotnya CPMK 1 20%. Dan CPMK 3 20%. Sehingga bobot dari UTS ini adalah 40%. Kemudian yang keempat itu UAS. UAS ini ujian tulis juga ya. CPMK 2-nya 20%, CPMK 3-nya 20%, dan bobotnya 40%. Jumlahnya sehingga jumlah 40%. Gitu. Dan setelah dijumlah semuanya adalah 100%. CPMK untuk CPMK 1 itu 25%. Ya, karena ada di kuis 1 dan ada di UTS. Itu CPMK 2 25% juga. Ya, karena ada di kuis 2 dan di UAS. Sedangkan CPMK 3 itu 50%. Ya, ada di kuis 1, kuis 2, UTS dan UAS. Jumlahnya tetap sama adalah 100%. Jadi itu adalah untuk penilaiannya ya. Nah, ini disebutkan capaian ya. Yang perlu Anda mengerti adalah capaian itu ya. Nanti pada waktu Anda ujian, ya mungkin Anda tidak peduli masalah itu ya. Apakah CPMK-nya tercapai atau tidak ya. Karena kita lihat ya, ini CPMK 1, CPMK 2 dan CPMK 3. Mana kursornya ini? Ya. Ini tercapai enggak? Tercapai enggak? Ya, kalau ini tidak tercapai, ya karena mungkin UTS-nya ya, yang 20% untuk CPMK 1 tidak lulus ya, artinya tidak tercapai. Ya. Itu bukan berarti Anda tidak lulus ya, tetapi CPMK-nya tidak tercapai. Ya. Bisa juga CPMK 2-nya tidak tercapai. Ya. Tapi kalau mungkin CPMK 1-nya tercapai dan CPMK 3-nya tercapai, ya, CPMK 2-nya tidak tercapai, tetap Anda masih lulus. Ya. Nah itu. Nah ini saya tidak tahu, ya, tapi sepertinya ini adalah untuk kepentingan penilaian, ya, tercapainya pembelajaran, ya, khususnya untuk mata kuliah. Apa benar sih dosennya memberikan materinya? Apakah benar soalnya itu bobotnya seperti ini, gitu ya? Nah itu sebabnya nanti
pada sistem penilaian Anda akan melihat di dalam tapi Anda tidak pernah, saya kira departemen ya, ketua departemen atau KPS-nya tidak pernah memberitahu ya. Jadi apa CPMK Anda tercapai atau tidak akan pernah diberitahu ya. Paling nilai akhir Anda yang akan dicantumkan. Nah, Anda akan lihat di pengumuman bahwa Anda lulus atau tidak. Ya. Tapi tentunya ya, itu akan berpengaruh terhadap nilainya ya. Ya. Kalau saya pernah perhatikan CPMK yang tidak lulus, ya, umumnya nilainya tidak bisa A, ya, mungkin B, ya, itu tetapi lulus. Jadi dalam perhitungan kreditnya Anda lulus, ya, sedangkan untuk CPMK-nya ada yang tidak tercapai. Ya. Saya kira demikian ya, penjelasannya supaya ya kita harus lebih berhati-hati dalam arti menjawab soal-soal itu. Ya. Jangan Anda mengerjakan soal ya sudahlah, pokoknya sudah setidak-tidaknya ini dalam pekerjaan saya ini sudah 60%. Ya. Usahakan semua tercapai 100%. Ya, sehingga CPMK 1, 2, dan 3 itu tercapai. Ya. Kalau itu tercapai, ya, yang saya lihat itu umumnya nilainya adalah A. Ya. Saya kira demikian ya.